Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar sayang? Oke, bagus. Udah siap untuk mau belajar? Oke, good. Nah, saya tanya dulu, udah sarapan atau belum? Ya, selalulah sarapan sebelum kita memulai pembelajaran. Selalulah sarapan terlebih dahulu sebelum kamu melakukan aktivitas, supaya nanti ketika belajar tidak keroncongan, tidak lapar ya, sehingga tidak konsentrasi. Oke ya, udah mandi kan? Supaya badannya segar. Ingatlah, tetap menjaga kebersihan ya nak ya. Oke. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur hormat kami hanya untuk-Mu ya Bapa, yang kami panjatkan dengan segala kerendahan hati kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami menghampiri hadirat-Mu, mau menyerahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan, agar kiranya Tuhan yang memelihara hidup kami, menyertai kami di dalam menjalankan tugas kami. Tuhan, kami mau belajar, kiranya Tuhan terangilah hati dan pikiran kami, berikan hikmat dan akal budi serta pengetahuan, sehingga kami boleh mengerti dan memahami apa yang dipelajari hari ini, dan bermanfaat bagi kami. Tuhan Yesus, kami adalah manusia berdosa, berikan kami pengampunan dosa, melalui darah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, baik anak-anak ibu semuanya, kalau minggu sebelumnya ya, minggu yang lalu kita belajar tentang gambar cerita, yaitu tentang jenis-jenis gambar cerita. Maka hari ini kita belajar tentang corak gambar cerita. Diperhatikan ya anak ya, diperhatikan apa yang kita pelajari hari ini. Ya, kita akan melihat ada beberapa corak gambar cerita. Yang pertama adalah realis. Gambar realis. Yang kedua, karikatur. Yang ketiga, kartun. Yang keempat, dekoratif. Ya, ada berapa coraknya? Ada 4 corak gambar cerita. Yang pertama realis, yang kedua karikatur, yang ketiga kartun, yang keempat dekoratif. Nah, kita lihat satu persatu apa itu gambar realis, ya. Apa itu gambar realis? Gambar realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh. Ini kamu lihat ini ya. Ya, ini contoh lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai oleh karya Raden Saleh. Sekali lagi, apa itu gambar realis? Yaitu gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Yang kedua, apa itu karikatur? Ya, apa itu gambar karikatur? Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Nah, kamu perhatikan gambar ini kan, melebih-lebihkan. Kalau lihat, ini objek aslinya kan manusia ini. Tapi coba kamu lihat bentuk manusianya ini, ya kan? Kamu lihat dulu bentuknya. Ini tikus ini. Kalau kamu lihat ini tikus, tapi dibuat seperti orang. Makanya dibilang gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Jadi kalau kamu perhatikan gambar ini bedakan dengan gambar realis tadi. Kalau gambar realis tadi dia sesuai dengan aslinya dia ini kan. Kalau ini sudah dilebih-lebihkan ya. Dan dia berisi kritikan ataupun sindiran. Contohnya lihat di kalimat yang ada di sini. Hari gini masih korupsi, ke laut aja, ya kan? Nah, ini kalimat ini tentu ada yang mau dia kritik atau ada yang dia mau sindir. Itulah gambar karikatur. Nah, kemudian kita lihat yang ketiga, kartun. Ya, kartun itu merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Nah, di sini Ibu kasih contoh dia berupa manusia, ya, kartun. Nah, apa contoh kartun yang bisa kamu lihat? Cerita Bobo. Bobo itu kartun itu, ya. Kalau kamu lihat kartun yang bergerak, ya, kartun yang bergerak itu contohnya kalau di TV film Donald Bebek, ya, terus cerita apa lagi tuh yang itu sering itu apa? Seperti apa lagi tuh? Aduh,
Yang kamu SpongeBob. SpongeBob itu cerita kartun ya, yang kartun bergerak ya, Nak ya. Jadi kartun itu merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun itu dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Jadi kartun itu kartun bergerak itu kita bisa lihat atau tayangkan di TV atau di laptop. Sedangkan kartun berupa gambar saja bisa kita lihat itu pada buku cerita atau pada buku komik ya, bisa kamu perhatikan. Nah, yang keempat adalah gambar dekoratif. Ya, gambar dekoratif. Apa itu gambar dekoratif? Gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Nah, ini contoh ya. Ini dia. Dia dekoratif. Kenapa dia dikatakan dekoratif? Sudah ada perubahan, sudah ada variasi dari bentuk awalnya tapi tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Jadi, kenapa dia diubah? Untuk memperindah, untuk mempercantik. Itu dia ya, Nak ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita menggambar? Ya, bagaimana cara kita menggambar? Nah, perhatikan video berikutnya. Perhatikan video yang Ibu tayangkan ya. Perhatikan bagaimana si anak ini menggambar. Pertama dia buat dulu sketsanya, lihat pakai pensil ya, perhatikan. Ini dia sedang menggambar apa ya? Coba diperhatikan apa nanti hasil akhirnya. Kira-kira bisa ditebak? Karena ini nanti ada hubungannya dengan tugas kamu. Ya, ada hubungannya dengan tugas kamu. Perhatikan. Jadi jangan dikatakan menggambar itu susah. Saya sudah tampilkan di sini video bagaimana cara menggambar. Pertama buat dulu sketsanya ya. Langkah pertama menggambar cerita, menggambar ilustrasi ya. Setelah kita menentukan gagasannya apa yang mau kita buat, buat sketsanya pakai pensil. Kemudian pertegas dia menggunakan spidol ya. Pertegas dia dengan menggunakan spidol. Nah, perhatikan ini ya, dipertegas dengan spidol. Setelah nanti dipertegas dengan spidol, apa yang kamu lakukan? Hapus ya, hapus sisa-sisa daripada sketsa yang tidak dipertegas ya. Perhatikan, amati. Perhatikan apa langkah-langkahnya, tengok itu ya. Perhatikan, nanti begitu juga kamu ketika mengerjakan tugas kamu. Kira-kira apa ya yang digambar ini? Ya, kira-kira apakah yang digambar ini? Dan perhatikan alat yang dipakai ya, Nak ya. Jadi kamu nanti menggunakan itu juga di dalam tugas kamu, ya. Iya, kemudian dia isi warna, dilakukan pewarnaan. Setelah dipertegas dengan spidol, diisi warna, diberikan warna. Pemberian warna kemarin itu ada berapa cara? Boleh dia sesuai dengan warna aslinya atau dengan imajinasi kamu sendiri ya. Teknik pewarnaan itu boleh dia sesuai dengan warna asli atau dengan imajinasi kamu sendiri. Nah, kamu perhatikan di situ, Nak ya. Ini gambar apa ini kira-kira ya? Udah dapat ya? Gambar apa ya, Nak ya? Iya, gambar siput ya, gambar siput. Nah, kamu perhatikan ya tadi bagaimana caranya. Tengok caranya mewarnai itu, Nak ya. Jangan seperti kemarin itu tugasnya masih banyak yang salah. Ya, masih banyak yang salah. Yang Ibu minta hewan kesayangan entah apa yang dia gambar. Oke. Ternyata setelah dilakukan pewarnaan, hasilnya jauh lebih menarik ya, Nak ya. Iya. Bagus. Perhatikan ya sayangnya hasilnya. Iya, kemudian dipertebal lagi warnanya supaya lebih hidup warnanya. Setelah dilakukan tadi yang pertama, ini diwarnai lagi supaya lebih hidup lagi dia. Dipertebal ya, dipertegas warnanya supaya warna itu lebih hidup. Iya. Wow, lebih cantik, lebih hidup warnanya. Iya.
Jadi santai ya nak ya, bukan stres kalau melukis ya nak ya. Kita berimajinasi sayang. Ketika kita melukis, kita berimajinasi, bukan jadi stres kita ya nak ya. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu itu stres, hasilnya pun nggak bagus. Nah, coba lihat dikerjakan dengan sukacita, kerjakan dengan kerelaan, ya, pasti hasilnya bagus. Ibu yakin anak-anak ibu semuanya pasti bisa. Tidak ada yang nggak bisa kalau ada kemauan. Enak ya? Jadi nanti ini yang kamu gambarkan pada tugas kamu yang saya akan kasih setelah video ini, ya. Nah, tugas kamu, coba buatlah gambar ilustrasi mengenai cerita siput bukanlah hewan lemah. Gunakan imajinasimu dan berkaryalah dengan baik. Jadi tidak ada alasan sama ibu, saya nggak bisa bu. Kenapa? Saya sudah tunjukkan video bagaimana cara menggambar siput. Bolehkah berbeda siputnya, Mem? Tergantung kepada imajinasi kamu mau bagaimana siputnya. Tapi dengan tema, siput bukanlah hewan yang lemah. Oke anak-anak ibu semuanya, senang belajarnya nak? Oke ya, puji Tuhan kalau semuanya senang untuk belajar. Oke, sampai di sini pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom.